Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Masih tetap sehat dan sukacita? Iya, puji Tuhan, kita sudah memasuki hari pesta kelahiran Tuhan Yesus. Saatnya semuanya kita harus bergembira. Adik-adik di rumah, ibu lihat gimana? Gembira apa enggak? Ada yang sudah beli baju baru apa enggak? Ingat, walaupun kita tidak beli baju baru, tetapi sukacita harus bersama kita. Ya, saat ini kita akan kembali beribadah walaupun lewat online, tapi semangat untuk Tuhan harus tetap ada ya. Untuk memulai ibadah kita pada saat hari ini, kita akan memulai dengan doa. Semuanya di rumah tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Sudah? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas segala kasih dan anugerah-Mu. Kembali Tuhan, kami boleh hadir untuk mengikuti ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Tuhan, seminggu kami sudah melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Saat ini kami mau serahkan ibadah kami hanya untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah hati dan jiwa kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau serahkan dari awal sampai akhir ibadah kami pada saat hari ini. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Ya, sudah kita buka dengan doa. Mari kita sambut Tuhan dengan lagu puji-pujian.
Ayat 3 ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah jadi kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita untuk berdoa. Semuanya duduk yang manis, anak-anak ibu semuanya. Ayo, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Bagaimana posisi berdoa, berbicara dengan Tuhan ya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami puji dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami
Khususnya di hari Minggu yang begitu indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan sehingga kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami beribadah saling berjauh-jauhan, tetapi kami satu hati di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah yang kami persembahkan ini kepadamu, Engkau terima dengan penuh sukacita. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami ini kami tujukan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terkhusus di dalam doa kami saat ini, kami mau mendoakan seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan, yang saat ini masih terbelenggu dalam keadaan pandemi COVID-19. Tuhan, apapun rencanamu, apapun rancanganmu untuk negeri kami ini, kami percaya itu semua yang terbaik. Jikalau saat ini masih banyak kekacauan di mana-mana, masih banyak keributan di mana-mana yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Bekerjalah Tuhan melalui seluruh jajaran pemerintahan kami. Berikan seluruh pemerintah kami kekuatan, kebijaksanaan, agar kiranya mereka boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di negeri kami ini, sehingga negeri kami ini kembali damai sejahtera. Tuhan, untuk seluruh jemaat kami, khususnya jemaat GKPI Kisaran, kami berdoa dimanapun kami berada saat ini, khususnya anak-anak sekolah minggu juga. Kami percaya Tuhan yang akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan lindungi kami Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami ini boleh menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon kepadamu, jauhkan dari kami segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Tapi kami percaya Tuhan, rancanganmu jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada yang kami pikirkan. Oleh karena itu kami percaya kami akan ada dalam lindunganmu setiap saat. Berikan hati yang penuh sukacita, berikan hati yang penuh damai sejahtera bagi setiap kami jemaatmu dan khusus anak-anak sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami akan menyambut kelahiran Yesus Kristus melalui perayaan Natal Tuhan yang sebentar lagi akan kami rayakan. Meskipun kami tidak bisa merayakannya seperti biasanya, seperti tahun-tahun yang lalu, boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus, bersuka cita, berliturgi, bernyanyi bersama, berkumpul dengan saudara-saudara kami. Tapi tahun ini berbeda Tuhan. Kalau sedih kami bersedih, tetapi kami percaya ini adalah yang terbaik Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak sekolah minggu yang mungkin kecewa di hari-hari yang lalu, Engkau hiburkan bahwa Natal ini bukan hanya harus meriah seperti biasanya, bukan harus berkumpul di rumah-Mu seperti biasanya, tapi kami juga boleh merayakannya di rumah kami masing-masing. Kami juga boleh bersuka cita meskipun kami merayakannya di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan hadirlah dalam hati kami, hadirlah di setiap rumah kami, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, agar hari Natal ini tetap kami boleh rayakan dengan penuh sukacita meskipun berbeda keadaannya dengan hari-hari tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, jikalau kami sering melupakan Engkau, kami sering mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sering lupa berserah kepadamu. Ampuni kami Tuhan, agar kiranya kami layak memohon kepadamu, agar kiranya kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Bebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini, kembalikan negeri kami Tuhan seperti sedia kala. Izinkan kami Tuhan untuk boleh beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus, khususnya anak-anak sekolah minggu. Izinkan kami Tuhan untuk boleh beraktivitas seperti biasanya. Hapuskan COVID-19 ini dari muka bumi ini Tuhan. Segeralah akhiri pandemi ini Tuhan, kami memohon kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, jikalau saat ini ada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang menderita khususnya penyakit COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan akan memulihkan jika Engkau berkenan. Tetapi jika Engkau berkehendak lain, kami percaya itu juga yang terbaik sesuai dengan rancangan-Mu. Oleh karena itu biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak doa yang ingin kami sampaikan kepada
kepadamu, tetapi Engkau yang tahu lebih daripada kami, isi hati kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan, apapun harapan kami, Engkau yang mendengarkannya. Hanya kepadamu kami bersandar. Saudara-saudara kami yang menantikan jodoh, saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang merawat anaknya, biarlah anak-anak kami juga bertumbuh di dalam iman akan takut akan Tuhan. Biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, bertumbuh imannya sehingga membanggakan orang tuanya, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di atas semuanya itu, kembali kami mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan, agar kiranya kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Inilah doa kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak undang adik-adik semua untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur kalau kami masih boleh dapat beribadah secara online pada minggu ini. Ya Allah Bapa yang maha baik, kalau saat ini kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, biar kiranya Engkau boleh menguduskan kami, melayakkan kami, agar kami boleh benar-benar siap mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh tetap layak dan berkenan di hadirat-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan untuk kita adik-adik sekolah minggu di minggu ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan 36. Sembari adik-adik baca di rumah, adik-adik dapat menyaksikan video yang berikut ini.
Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Nah, adik-adik, dari video yang telah kita saksikan tadi bercerita tentang kasih karunia Allah. Apa sih kasih karunia Allah itu? Kasih karunia adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan sebuah balasan kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak, tetapi diberikan juga kepada dia. Nah, seperti video tadi, Maria memperoleh kasih karunia yang begitu besar dengan menjadi seorang ibu bagi sang juru selamat manusia. Siapa sih Maria itu, adik-adik? Maria bukanlah seorang bangsawan, bukan juga keturunan dari raja-raja. Maria hanya seorang wanita sederhana, wanita yang biasa-biasa, tetapi dia hidup taat dan setia kepada Allah. Oleh karena itu, Allah memakai Maria sebagai perpanjangan tangannya untuk melahirkan sang juru selamat bagi kita manusia. Untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik, apa sih kasih karunia yang telah kita terima daripada Allah? Salah satunya adalah nafas kehidupan. Lewat nafas kehidupan, kita masih bisa menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh sukacita. Lalu apalagi adik-adik selain itu? Nah, di tengah pandemi COVID ini, adik-adik, kita masih memperoleh kasih karunia. Melalui COVID ini, kita adik-adik sekolah minggu dapat berkumpul bersama di rumah, memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga kita, adik-adik. Kita dapat belajar, kita dapat bermain dengan saudara-saudara kita di rumah. Lalu apalagi? Kita juga memiliki kedua orang tua yang sayang dan mengasihi kita. Itu adalah bentuk kasih karunia daripada Allah. Orang tua kita merawat kita, memelihara, membesarkan kita, memberikan kita pendidikan. Orang tua kasih kita makan, kasih kita tempat tinggal, kasih kita pakaian, juga pendidikan, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, adik-adik. Di samping itu, kasih karunia Allah yang paling besar yang kita terima adalah janji keselamatan yang diberikannya melalui Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Lewat janji keselamatan itu, adik-adik, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, lalu setelah kita menerima kasih karunia, adik-adik, apa sih respon kita terhadap kasih karunia yang diberikan Allah? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Oh, tidak, adik-adik. Sebagai respon kita,
anak-anak sekolah minggu, kita harus hidup penuh dengan rasa syukur adik-adik. Kita bersyukur atas segala kasih karunia yang diberikan Allah dengan cara menggunakan segala apapun yang telah diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Allah kasih kita kepintaran, maka kita tidak boleh sombong, tapi kita pakai kepintaran kita untuk menolong teman-teman kita yang kurang pintar agar menjadi pintar sama seperti kita. Tuhan berikan kita kesehatan. Sebagai rasa syukurnya, kita harus mampu menjaga kesehatan kita. Waktunya makan, kita harus makan. Waktunya mandi, kita harus mandi. Waktu kita istirahat, kita harus istirahat. Dan waktu kita berdoa dan beribadah, maka kita harus berdoa dan beribadah. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas anugerahnya. Lalu apalagi respon kita? Kita harus tetap hidup menjadi orang-orang yang percaya dan lebih beriman lagi kepada Allah. Beriman dan percaya bahwa segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kita hanya bisa menerima saja segalanya dengan penuh rasa syukur. Kita tidak perlu berputus asa jika kita berada di dalam kesulitan adik-adik, tapi kita harus tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan untuk kita adik-adik sekolah minggu, untuk kita kerjakan pada minggu ini dan pada hari-hari yang akan datang. Saat ini sebagai untuk memperkuat kita akan berdoa memohon kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di minggu ini. Ya Bapa, pakailah kami anak-anak sekolah minggu untuk menjadi alat bagimu di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengundangkan segala pemberian Tuhan, segala kasih karunia yang telah boleh Allah berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi Kristus Yesus, terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai penghantar bagi kita pada saat ini untuk memberikan persembahan kita diambil dari kitab Matius pasal 2
ayat 1, demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.